gue bakal minta Bro William untuk bacain pace atau destiny dari salah satu public figure yang gue yakin kalian semua tahu. Dia ini sangat-sangat kuat banget sih ininya, apa, kayak egois banget, strong banget. Kalau dia bernegosiasi, orang seperti ini tuh kayak pengen menang sendiri. Atau ya kalau nggak dia yang menang, orang yang dia bela tuh menang. Waduh guys, ini ngeri banget karena per sekarang gue yakin gue kalau spill orangnya siapa nanti di akhir, per sekarang menurut gue nyambung banget sih. Sekitar 5 tahunan, 6 tahun yang lalu itu cukup tough buat orang ini. Jadi mungkin dia mengejar sesuatu tapi mungkin nggak berhasil atau gimana, tapi itu it's tough. Nah lucunya belakangan kayak sekitar 2-3 tahun ke belakang, apa yang dia lagi kejar banget itu kembali lagi ke dia karena season kehidupannya lagi berubah. Gila banget. What the Gue spill aja orangnya siapa. Bro William, welcome to the inner circle. Thank you. Guys, jadi hari ini episode yang spesial banget. Kalau biasanya kita bahasnya itu kayaknya agak serius-serius banget gitu ya. Bahas tentang finance, bahas tentang bisnis, bahas tentang apa ya, content creating, marketing gitu ya. Ini mungkin pertama kalinya gue bikin sesi pembahasan yang di luar dari topik-topik yang serius. Tapi sebenarnya ini juga lumayan serius sih bro. Kalau misalnya untuk beberapa orang ini topik yang serius ya. Yeah. Tapi buat teman-teman di sini, hari ini intinya kita bakal bahas tentang Chinese metaphysics. Specifically kita bakal bahas tentang pace dan Feng Shui. Nah ini gue udah undang Bro William, salah satu, mungkin bro supaya teman-teman lebih kenal, boleh kenalin diri gak bro? Oke, halo, kenalin, nama gue William. Jadi sebenarnya gue mempelajari Chinese metaphysics seperti pace dan Feng Shui itu udah kurang lebih 6 tahun. Tapi sebenarnya saya sendiri sehari-harinya bekerja sebagai finance analyst. Oke, nah ini unik banget ya guys. Jadi lu kebayang nggak finance analyst, tapi dia juga menguasai ilmu pace dan Feng Shui. Jadi kalau di kantor lu duduk hadap mana pas, lu ada trading nggak bro? Ada sih trading desk itu. Analyst itu berarti ada do action nggak? Kita nggak do action yang buy and sell. Okay. Tapi kayak kita lebih kayak bikin analisis kayak trennya tuh lagi kayak gimana gitu. Oke, lu apa kursi di kantor hadap mana itu lo atur nggak? Kalau bisa milih ya kita bisa, tapi maksudnya setidaknya tuh kita cari posisi yang paling oke untuk kita bisa maju lah gitu. Kalau karir kan maksudnya kayak ada step by stepnya ya, gimana lu naik tangganya gitu biar lu di-recognize dengan baik. Oke, nah ini menarik. Jadi teman-teman di sini mungkin supaya orang-orang yang belum paham pace dan Feng Shui itu apa, boleh kasih gambaran nggak bro? Maksudnya pace dan Feng Shui itu mengcover apa aja, dan apakah dua hal itu adalah ilmu yang sama atau berbeda? Gitu. Oke, jadi pace dan Feng Shui ini dua-dua sebenarnya ilmu yang berbeda, tapi mereka adalah kayak cabang dari Chinese metaphysics tadi gitu. Nah, kalau pace itu bahasa analoginya itu kita mempelajari blueprintnya manusia, blueprintnya orang gitu. Kayak mungkin MBTI gitu ya, kalau misalnya di psikologi. Jadi itu blueprintnya orang, kecenderungannya, potensinya seperti apa gitu. Tapi kalau di Feng Shui itu kita lebih mempelajari tata letak makannya. Ilmu Feng Shui ini juga biasanya dipelajari sama arsitek-arsitek gitu. Karena dia lebih ke tata letak ruang gitu. Gimana caranya energi dalam sebuah ruangan atau space itu diatur sebaik mungkin supaya harmonis dengan orang yang tinggal di rumah tersebut. Oke, nah berarti kalau yang gua nangkep itu pace itu lebih membaca diri kita, faktor internal lah berarti lah ya dari diri kita sendiri. Sedangkan Feng Shui itu lebih ke faktor eksternalnya, bagaimana kita urusin misalnya tempat tinggal kita, terus kantor kita, terus duduknya hadap mana dan lain-lain gitu ya. Iya betul. Nah berarti bisa dibilang pace itu kita mempelajari blueprint kehidupannya seseorang. Betul banget. Berarti kalau gitu menurut lo, BTW ini teman-teman di sini, gue sendiri juga salah satu orang yang sangat percaya dengan pace dan Feng Shui. Jadi emang hobi aja gitu ya, dan menurut gue nggak ada ruginya juga untuk kita tahu. Jadi makanya gue ngundang Bro William ke sini. Nah pertanyaan gue, berarti lu sendiri percaya dong kalau misalnya orang itu terlahir sudah ada blueprint atau destiny-nya gitu loh. Oke. Jadi gini, dalam ilmu pace memang tiap orang itu, tiap manusia itu dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Nah, kenapa dipelajari ilmu destiny reading ini? Bukan supaya kita tuh terima nasib kita aja, tapi sebenarnya untuk tahu kita tuh sebenarnya diciptakan ada di dunia ini tuh
potensi kita tuh untuk apa, kita pengen hidup kita tuh dipakainya untuk apa gitu. Nah, dengan kita tahu diri kita lebih baik gitu ya, dari kita misalnya tanggal lahir dan jam lahir kita, akhirnya akan lebih better kita membuat keputusan dalam kehidupan gitu. Oke. Nah, berarti kalau gitu, ini kan ketika kita mau baca pace kan butuh apa aja? Butuh tanggal lahir, kan tahun, bulan, hari lahir, sama jam lahirnya. Kalau bisa tahu menitnya better, tapi kurang lebih dia kan berubah tiap 2 jam ya. Jadi kayak ya kalau misalnya beda cuma 5 menit gitu nggak apa-apa, it's okay gitu. Dan lokasi juga perlu nggak? Lokasi ada beberapa praktisi yang dia mementingkan lokasi tempat lahir, tapi pada umumnya tuh pengaruhnya tuh nggak sesignifikan itu sebenarnya. Gitu. Jadi yang penting selama tahu ya tanggal lahir, semua orang tahu lah tanggal lahir. Mungkin orang yang agak sering bingung itu di jam lahirnya dia sih. Gitu. Oke. Nah ini menarik teman-teman. Jadi nanti setelah kita bahas tentang pace ini, ntar gue bakal di pertengahan podcast ini gue bakal selipin mini games dengan Bro William. Jadi gue bakal minta Bro William untuk bacain pace atau destiny dari salah satu public figure yang gue yakin kalian semua tahu. Tapi gue belum spill dia itu siapa ke Bro William. Jadi ntar kita bakal lihat apakah dari bacaan destiny-nya itu tepat menggambarkan orang ini gitu. Itu gue yakin pasti menarik banget sih. Coba bro, gue penasarannya itu gini. Lu pernah nggak? Berarti kan lu banyak bantuin orang baca pacenya masing-masing gitu ya. Jadi dari pacenya aja bisa kebayang nggak seseorang itu misalnya simpelnya deh. Nih orang dari pacenya pasti jadi orang kaya. Nih orang dari pacenya mau kerja sampai mampus pun susah lah hidupnya gitu loh. Ada yang kayak gitu nggak? Oke. Jadi memang pace tuh bisa membaca kapasitas orang. Tapi untuk mencapai kapasitas itu tuh ada, jadi ada nama faktornya tuh 3 factor. Kalau bahasa Inggrisnya itu faktor Tien atau langit, heaven, faktor earth atau T, terus ada faktor human atau run. Nah kalau dari 3 faktor ini lengkap, barulah dia bisa memenuhi seluruh potensinya. Nah pace itu dia cuman memberitahu salah satu dari 3 faktor ini, yaitu yang faktor Tien, di mana kita tuh nggak bisa memilih kapan kita lahir, di mana kita lahir, kita jadi orang apa, orang Asia, misalnya orang Western atau orang di Afrika, misalnya kayak itu kita nggak bisa milih kan. Nah, tapi setidaknya dari faktor Tien yang tidak bisa dikontrol itu, kita tuh tahu potensinya. Nah, faktor kedua itu faktor T atau Earth, itu tuh lingkungan. Setengah-setengah kita bisa milih lah. At least gini. Kita mungkin nggak bisa milih di mana kita lahir dan dibesarkan. Tapi kita bisa milih kemana kita mau cari kesempatan itu. Rumah kita nanti juga mau gimana, itu faktor earth gitu. Faktor yang kayak aku bisa bilang 50-50 lah kita bisa milih. Terakhir tuh faktor human-nya. Itu action atau decision yang dipakai sama setiap orang gitu. Karena beda-beda. Tiap orang ketemu masalah, responsnya tuh, masalahnya bisa jadi sama, tapi responsnya tuh berbeda. Dan itu yang membuat apa ya, kalau di multiverse gitu ya, trajectory-nya tuh beda banget gitu. Oke, berarti bisa dibilang dengan mengetahui faktor Tien-nya tadi ya, pacenya tadi, berapa persen? 30% kah? Tadi kan ada 3 faktor nih. Kira-kira 30%-nya itu di Tien, ya. Anggap aja bagi 33%. Jadi ini ada hal yang menarik dari ilmu Chinese Metaphysics. Jadi mereka bilang faktornya tuh ada 3. Itu kayak mereka adil, 33% Tien, 33% Earth gitu ya, T, dan 33% tuh faktor human-nya gitu. Jadi keputusan kita, action kita tuh pengaruhnya juga 33%. Nah lucunya ada satu tambahan kalimat, karena mereka kalimatnya puitis gitu. Ada 1% yang kita nggak bisa kontrol juga. Tapi ini membuat hidup manusia itu komplit, yaitu faktor Shen, atau mereka bilangnya God atau Tuhan atau universe lah, bahasa orang zaman sekarang kan banyak gitu. Jadi ada 1% faktor yang disebutnya Shen ini yang sebenarnya ngaruh juga ke makna hidupnya manusia. So bisa jadi seseorang itu secara dia lahir misalnya dia hoki banget, Tiennya komplit banget. Dia ngerti ilmu feng shui misalnya, dia memilih pergaulan yang baik, dia memilih rumah yang baik, itu lingkungan yang memberikan kesempatan sama dia, dan dia punya action yang bagus juga, misalnya kerja keras lah, dia benar-benar mengusahakan. But di Chinese Metaphysics tanpa faktor Shen itu lu cuma 99%, lu nggak pernah komplit gitu, karena ada 1% faktor Shen ini yang bikin human life komplit. Gitu.
faktor Shen ini apa maksudnya? Orang itu harus beragama kah atau orang itu harus percaya pada sesuatu hal sosok yang lebih besar dari dirinya sendiri atau apa? Faktor Shen ini apa? Sebenarnya faktor Shen ini lebih kayak purpose ya. Jadi kayak universe ini tuh dan ngasih purpose gitu kepada kita semua. Dan akhirnya kalau misalnya kita bisa mengetahui itu dan kita lakuin itu dengan baik, ya kita akan ketemu purpose-nya. Akhirnya hidup kita tuh komplit sih sebenarnya kayak gitu. Karena faktor Shen ini sesuatu faktor yang kita tuh nggak bisa grasp, kita nggak bisa ambil, tapi kita cuma kayak kita tahu ada hal yang lebih besar dari kita yang akhirnya kayak kita akan lakuin yang terbaik dalam hidup kita gitu. Kita bertanggung jawab sama hidup kita gitu. Oke. Nah, let's say nih, misalnya seseorang di sini, misalnya teman-teman di sini, mereka pasti dong tahu tanggal lahir, jam lahir dan lain-lain lah, udah lengkap nih. Kak, let's say mereka mau baca pacenya mereka, informasi seperti apa aja yang mereka bakal dapat? Karena gue yakin teman-teman di sini yang masih belum into pace, seperti gue di awal-awal ya, gue kayak pertama kali dengar pace, gue expect-nya itu ya, wah, gue kalau misalnya kasih tanggal lahir gue, bulan lahir, jam lahir, gue udah tahu sampai gue mati tiap harinya gue bakal apa yang terjadi. Padahal kan kenyataannya mungkin nggak seperti itu. Boleh di-share nggak apa aja details-details yang mungkin bisa di-spill oleh pace ini gitu loh, kalau teman-teman tahu bacaan pacenya mereka. Sebenarnya kenapa mungkin orang tuh ada yang namanya destiny reading seperti pace ini, karena setiap manusia dari zaman dulu itu tuh dia kayak penasaran banget sama 3 hal utama. Satu biasanya berhubungan sama financial atau material wealth. Terus kedua berhubungan sama relationship gitu ya, entah itu relationshipnya perjodohan atau relationship sama orang lain. Dan terakhir tuh biasanya berhubungan sama kesehatan. Nah, jadi dari pace ini juga karena dia ilmu yang kayak dipelajari ya, bukan mistis. Dia tuh kayak empirical study, melihat kayak utamanya di 3 hal ini, meskipun bisa melihat kombinasi-kombinasi tertentu yang kelihatan apa ya, kayak ternyata sifat karakternya manusianya itu seperti apa. So yang pertama kita pasti bisa banget melihat karakter manusianya gitu, seperti apa kecenderungannya. Kedua kita juga bisa lihat kayak kalau dia misalnya bekerja atau menghadapi tekanan masalah, respons apa sih yang ada. Contoh, dia tuh responsnya selalu cari temen dulu, nanya-nanya. Atau ada juga orang yang responsnya kalau ada masalah ya udah hadepin aja, gaspol aja gitu. Itu kan respons yang berbeda gitu. Kecenderungannya seperti apa. Dan yang terakhir mungkin kayak sifat-sifatnya juga, dia potensi dari dirinya tuh, ada orang yang lebih jago mengontrol misalnya keuangan, cash flow. Tapi ada orang tuh yang jagonya tuh dia bereksplorasi dengan ide, menikmati hidup misalnya kayak gitu. Dan di satu sisi ada orang juga yang jagonya misalnya research, data analitik tuh jago banget misalnya. Nah itulah perbedaan-perbedaan potensi manusia yang bisa kelihatan di pace. Itu satu. Kedua, kita juga bisa lihat dari siklus kehidupan manusia. Jadi gini, setiap manusia tuh punya yang namanya musim kehidupan. Musim kehidupan ini ada kayak luck cycle yang besar, dan juga ada yang berubahnya misalnya setiap tahunnya ya. Nah untuk luck cycle yang besar, dia tuh berubah setiap 10 tahun, dan tiap manusia tuh berubahnya tuh di umur yang berbeda-beda gitu. Tapi pasti setiap 10 tahun. Nah, ada faktor lain juga, kayak contoh ya, orang suka tanya peruntungan tahun kuda api seperti apa gitu. Kayak tahun ini gitu. Yaitu faktor peruntungan tiap tahun yang memang setiap manusia tuh beda-beda juga gitu. Buat kita misalnya yang tanggal lahirnya berbeda, pasti tahun 2026 itu punya efek yang berbeda buat kita gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini malah jadi penasaran nih, bagaimana ini kan ilmu yang sudah turun-menurun diajarkan dari ribuan tahun yang lalu gitu. Dari China bisa menyebar sampai seluruh dunia, orang tahu pace. Dan maksudnya kalau sampai sekarang masih bertahan, berarti kan ada benernya dong. Orang merasa, ini bener nih, wajib dipertahanin nih, gue harus ajarin ke orang lain nih supaya bisa ngalir terus. Kalau salah kan ya mungkin di tahun kelima mati juga nggak ada yang mau praktekin lagi. Nah pertanyaan gue, kalau menurut lu pribadi bro ya, atau mungkin ada researchnya, bagaimana bisa ada hubungan sekedar tanggal lahir orang dan jam lahir orang menentukan karakternya dia sampai
itunya tadi musim-musim kehidupannya gitu loh. Kan orang mikirnya cuman sekedar jam, sekedar hari doang gitu. Oke. Jadi memang ilmu Chinese Metaphysics ini tuh udah kayak lama banget, kurang lebih dari 200 sebelum Masehi lah, kurang lebih itu di dinasti Han pertama kali adanya. Jadi kalau secara sejarah ya, itu dia memang awalnya ilmu seperti Pace atau Feng Shui itu hanya dipakai oleh emperor gitu, keluarga imperial doang yang punya akses sama ilmu-ilmu seperti ini gitu. Oke. Nah, dari mana sih asalnya? Dari empirical study. Jadi kayak ada orang-orang yang mungkin entah iseng atau gimana, dia tuh kayak penasaran banget nih sama kunci-kunci kehidupan lah gitu. Akhirnya dia pelajari, ternyata ditemukanlah orang yang lahirnya berbeda-beda, itu tuh kayak, oh ternyata memiliki pattern kehidupan yang berbeda-beda gitu. Oke. Nah, bedanya mungkin kalau zaman dulu, orang tuh kalau sekalinya lahir ya udah, destiny-nya dia untuk lahir di hari dan tanggal jam tersebut. Tapi kalau zaman sekarang kan ya sebenarnya bisa kayak orang bilang sesar ya. Apakah itu bisa mengubah destiny-nya? Yes, itu seperti kayak kita di misalnya di kedokteran, zaman dulu kita nggak punya ilmu untuk genetics gitu. Oke. Tapi zaman sekarang karena ada berkembangnya teknologi, kita bisa mengatur genetics misalnya. Kalau dulu kan terima-terima aja gitu genetics itu seperti apa. Nah, itu sama juga sih sebenarnya karena ini science ya. Balik lagi science yang seperti yang lu udah bilang, Bro, itu dari zaman dulu yang udah kuno banget. Dan karena dia empirical study-nya ternyata dipelajari terus benar, akhirnya muncullah ilmu seperti sekarang ini, Pace-nya yang seperti sekarang. Berarti kalau gitu misalnya ada bayi yang lahir sesar, Pace-nya bisa salah dong. Let's say misalnya jadinya dia lahir tidak sesuai tanggal, tidak sesuai tanggal atau waktu dia ditakdirkan untuk lahir gitu, ditarik lebih terlalu cepat misalnya. Iya, oke. Jadi ini dengan adanya teknologi ya, itu tuh kayak kita tuh bisa menambah human intervention terhadap kayak kehidupan seseorang. Jadi banyak banget orang tuh yang dia menghitung tanggal lahir yang baik untuk anaknya, mau itu anaknya cowok atau cewek misalnya. Oh, gue pengen anak gue tuh cowok ganteng banget, sukses apa ya, kayak gitu-gitulah. Akhirnya dicobain lah dihitung tanggalnya kan ya meskipun bisa menghitung tanggal hari perkiraan lahir. Tapi kan itu masih perkiraan ya. Jadi kalau memang anak ini dia mau untuk mendapatkan destiny tersebut, ya pas lagi disesar di tanggal yang baik, di jam yang baik yang sudah dihitung itu, ya udah dia akan menerima destiny-nya itu sesuai. Tapi ada juga yang misalnya tertentu udah dihitung nih tanggal baiknya anggaplah tanggal 10. Tapi dia lahirnya tanggal 7 gitu. Berarti memang anak ini sebenarnya dia tuh nggak mau lahir dengan destiny tanggal 10. Dia tuh harus lahir dengan destiny tanggal 7 gitu istilahnya. Jadi ada faktor yang memang dengan teknologi ini kita bisa menambah human intervention. Tapi in the end sampai saat ini ya masih ada banyak faktor yang eksternal yang kita belum bisa kontrol juga. Yang itu akhirnya membentuk destiny-nya seseorang. Oke, ini menarik nih. Oke. Let's say tadi kan ilmu ini berdasarkan empirical studies dari ribuan tahun yang lalu dan orang ini ngecek lagu, mungkin samplingnya mungkin pada saat itu puluhan ribu atau ratusan ribu rakyat Cina pada saat itu kita nggak tahu ya. Nah tapi gue balik ke lu sendiri aja bro. Selama ini pasti kan banyak teman-teman keluarga yang lu bantu bacain Pace-nya. Dan asumsi gue setelah lu cek misalnya lu mungkin awalnya lu cek Pace lu sendiri, ih kok bener ya, terus kok sesuai ya, terus ngecek yang orang lain, ih benar juga. Berapa persen sih level ketepatannya gitu loh dari pengalaman lo pribadi Pace ini dengan destiny-nya seseorang? Oke. Sebenarnya sih untuk Pace ini dia punya akurasi yang cukup tinggi, tapi yang namanya balik lagi ya, ini tuh ilmu sains yang ditemukan sama manusia lah gitu. Jadi memang meskipun dia akurasinya tinggi bisa sampai kayak 90 atau bahkan 99%, tapi ada faktor-faktor eksternal lain yang dia tuh nggak bisa baca seluruhnya juga gitu. Jadi kayak ada waktu itu case-nya adalah kayak dia bilang kayak orang tuanya begini, padahal di Pace-nya tuh kayak harusnya orang tua lu tuh bisa ngasih lu warisan kok, tapi ya mungkin ada action tertentu yang akhirnya membuat orang tuanya tidak bisa memberi warisan kepada si orang tersebut gitu contohnya. But in the end pas lagi kita tanya, meskipun dia nggak bisa kasih lu warisan dalam bentuk wealth gitu ya,
Tapi kalau di Pace ini dia tuh tetap memberikan lu something gitu, ada waris something kayak coba lu inget-inget deh eh, papa mama lu itu pernah ngasih seperti ini enggak, dia bilang kayak oh iya ada value seperti apa, atau ternyata dia baru akhirnya nanya-nanya juga setelah beberapa lama ternyata memang meskipun waktu itu mamahnya sudah meninggal gitu ya, tapi mamahnya tuh udah kayak nyiapin apa yang dia nggak tahu. Jadi itu kayak hal-hal yang akhirnya gara-gara dia bertanya melalui Pace kayak kepikiran, akhirnya ketemu deh gitu jawabannya. Karena dia nggak bohong, itu data gitu. Oke, wow ini menarik banget sih. Oke, gue dengar banyak sekali konglomerat di Indonesia itu sangat percaya pada Pace ini, bro. Itu benar nggak? Oke, jadi di Indonesia ya terutama, bahkan nggak cuma di Indonesia, terutama di Southeast Asia kayak Singapura, Malaysia, atau bahkan sampai ke Hong Kong, ke Taiwan, itu ilmu seperti Pace dan Feng Shui ini tuh sangat-sangat dipercaya oleh para konglomerat gitu. Kenapa? Karena mau mereka keturunan Chinese atau enggak, mereka tuh percaya ini tuh ilmu. Jadi kayak nggak ngaruh mau lu orang keturunan Tionghoa atau bukan, ya ini adalah ilmu yang memang kebetulan asalnya dari China gitu, dari Tiongkok sana. Akhirnya kayak karena ilmu ini berguna dan punya akurasi yang tinggi, mereka pakai itu untuk ya tadi mengalainkan, mengharmoniskan gitu ya keputusan-keputusan mereka dalam kehidupan, kapan mereka harus ekspansi, kapan mereka harus misalnya stay low gitu. Karena keputusannya lebih banyak yang benar, akhirnya mereka bisa melaju sampai jadi konglo gitu. Oh, oke. Dari keputusan-keputusan itu. Oke, gue kebayang. Jadi mungkin oke. Gue kebayangnya itu gini, guys. Kalian bayangin kalian itu udah punya duit nih. Kalian itu udah pengusaha sukses lah, tapi belum di level konglomerat misalnya. Kalian punya duitnya untuk membayar siapapun, untuk membaca apapun gitu, untuk memuluskan jalur kalian menjadi konglomerat gitu kan. Masa sih lu kagak mau mengusahakan sekedar baca Pace doang dan tinggal menyesuaikan tanggal-tanggalnya, kalau itu lu rasa membantu? Mungkin itu ya pemikiran mereka ya. Toh kalau misalnya mereka ikutin dan gak ikutin juga gak ada bedanya juga gitu loh. Mending diikutin kalau mereka percaya. Yes, betul. Jadi kayak ada case juga waktu itu baca bukunya Lim Shou-Leung. Lim Shou-Leung itu salah satu konglomerat yang ya pertama banget lah di Indonesia gitu. Dan dia tuh dari dulu memang sangat-sangat percaya dengan kayak Pace atau Feng Shui gitu. Bahkan dia sampai saking percayanya dia kayak ke Gunung Kawi lah. Tapi ini disclaimer dulu, kalau kayak ke Gunung Kawi itu lebih ini ya, kayak klinik yang nggak ada hubungannya sama Pace dan Feng Shui gitu. Oke, nah ini gue mau bahas juga Gunung Kawi ini apa, bro? Gua nggak gitu paham. Cuman gue tahu Gunung Kawi ini lagi viral karena katanya kemarin ada yang nge-spill di sana. Ada beberapa hal ya yang bikin Gunung Kawi ini lagi viral nih. Yang pertama, di sana katanya ada rate-nya. Ada rate misalnya untuk lu mau doakan apa, lu mau mewujudkan apa, itu ada rate-nya gitu loh. Kayak udah ada price list gitu. Itu yang pertama. Ini yang kemarin gue lihat viral ya. Yang kedua adalah karena beberapa artis diduga ke Gunung Kawi. Nggak tahu ngapain gitu loh. Nah, Gunung Kawi ini apa, bro? Oke. Jadi pertama, kalau misalnya Gunung Kawi secara mistisisme atau dipakai buat kayak tempat ziarah, itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Karena yang namanya Pace atau Feng Shui itu tuh nggak ada hubungannya dengan agama atau nggak ada hubungannya dengan mistis klinik kayak gitu. Itu beda. Ini benar-benar science. Yang satu itu kayak kepercayaan. Jadi kalau misalnya ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual tertentu, kalau memang itu dipercaya ya silahkan saja. Berarti itu pure kepercayaan. Itu pure kepercayaan aja. Nah, tapi memang di ilmu Feng Shui khususnya ada tipe kontur-kontur gunung tertentu di mana kalau kita misalnya make a wish atau berdoa di bentukan gunung tertentu, itu tuh apa yang kita wish atau apa yang kita doakan itu tuh lebih cepat terkabul gitu. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, bentuk gunung menurut ilmu Feng Shui itu tuh kayak, kenapa bentuknya seperti itu? Misalnya ada gunung tuh yang atasnya flat rata, ada yang kayak lancip gitu ya, kerucut gitu. Kita dulu belajar geografi, kan banyak tuh bentuk-bentuk gunung. Nah, menurut ilmu Feng Shui, gunung-gunung tuh bentuknya beda-beda. Itu tuh karena ada semacam vibrasinya yang berbeda gitu, kayak energi fieldnya tuh berbeda. Makanya kalau ada formasi tertentu, mungkin itu juga yang ada di Gunung Kawi sana dengan formasi tertentu itu
maka apa yang kita make a wish atau kita doakan itu tuh lebih cepat terkabul sebenarnya. Bukan karena spiritual atau ritualnya yang dipakai, tapi lebih karena kalau dari sisi feng shui ya, kalau dari sisi feng shui itu karena emang ada formasi-formasi tertentu yang memang membuat orang tuh lebih cepat mendapatkan atau memanifestasikan apa yang dia wish gitu. Oke, berarti nanti perlu dicek ya bentuk Gunung Kawi itu gimana. Jadi hubungannya itu mewujudkan wish seperti apa gitu ya. Betul. Oke. Nah, balik ke cerita konglomerat tadi, Bro. Jadi kenapa para konglomerat ini banyak yang apa ya? Yang percaya gitu? Karena yang setahu gue bukan cuman grup itu berarti Sinarmas ya? Salim. Salim Group ya? Oke. Bukan cuman Salim Group doang yang percaya gitu. Tapi gue tahu banyak banget konglomerat itu ya ngikutin pace, ngikutin feng shui. Bahkan itu kemarin juga baru viral di TikTok, ada salah satu gedung yang Sampurna Strategik ya. Oh iya. Nah itu kan katanya, ini gue nonton TikTok nih ya guys, jadi bisa jadi salah juga. Kenapa Sampurna Strategik itu di gedung bagian luarnya itu kaca semua tuh, banyak banget kaca-kacanya. Alasannya karena dia itu berhadapan sama satu gedung yang tajam, gedung Intiland atau apa itu? Kalau nggak salah gedung Intiland, pasti tahu lah teman-teman yang bentukannya itu banyak banget sudut-sudutnya. Jadi katanya dia kayak menembak energi ke Sampurna Strategik itu, jadi dipantulin balik pakai kaca gitu. Itu bener nggak? Oke. Ada yang kayak gitu nggak? Yes. Ini kita beralih dari ilmu pace sedikit ke feng shui ya, gitu. Jadi memang kalau di ilmu feng shui, gedung atau bangunan yang memiliki sudut-sudut tajam terutama itu tuh biasanya cenderung membawa sa-chi atau chi yang negatif gitu. Nah sehingga kalau misalnya di lingkungan mau dibangun gedung tersebut ada sudut-sudut seperti itu, akhirnya praktisi feng shui itu dia akan kayak berpikir gimana ya caranya berstrategi seperti arsitek lah dia untuk membuat si energi jelek ini tuh tidak masuk ke atau menyerang si gedung yang dia mau bangun gitu. Nah akhirnya salah satu mungkin strategi yang diambil responsnya adalah dengan menggunakan kaca tadi, karena memang kaca itu atau cermin itu tuh dia kayak merefleksikan cahaya kan gitu. Jadi dia kayak merefleksikan si chi-nya itu gitu. Itu juga ada alasan kenapa kalau misalnya rumah tinggal begitu buka pintu utama nggak boleh langsung ada kaca gitu. Karena si kaca itu kayak merefleksikan energi yang mau masuk keluar lagi gitu. Akhirnya orang yang tinggal di rumah yang seperti itu biasanya cenderung rezekinya agak seret tuh. Oke. Nah ini sebelum kita masuk ke topik feng shui guys. Jadi supaya teman-teman di sini nggak pusing mana yang pace, mana yang feng shui. Ini gue udah sengaja mau set supaya podcast ini kita bagi setengah-setengah. Jadi setengah awal kita bahas pace, setengah akhir kita bahas feng shui. Tapi masih ada beberapa pertanyaan mengenai pace yang masih mau gue tanya ini bro. Yang pertama, kita bakal main games. Oke, gue bakal. BTW lu ngecek pace itu gimana sih kayak? Dari HP aja. Sekarang tuh udah banyak aplikasinya. Jadi kalian bebas mau pakai aplikasi apapun di Google tuh banyak lah. Ketik aja pace atau BAZI, Bazi gitu nulisnya. Nanti banyak banget tuh kayak pace kalkulator apa, atau dari misalnya kayak master pace atau feng shui tertentu yang dia emang punya aplikasinya. Silahkan aja dicoba diisi. Rata-rata sih udah pada bener kok. Selama kalian ngisi datanya bener, mereka sync kok gitu. Tapi kalau gitu kenapa mereka masih berarti kan ada masternya ini tadi lu ceritain. Jadi kalau misalnya sekarang udah ada kayak aplikasi kayak gitu, terus ada AI, BTW AI itu bisa nggak untuk ngecek pace? Bener nggak? Dari pengalaman lu pernah coba nggak? Dari pengalaman gue waktu itu cobanya ada Cloud sama GPT ya. Itu Gemini belum pernah coba. Tapi kalau kita langsung masukin tanggal lahir dan jam lahirnya ke Cloud atau GPT, biasanya mereka cenderung sedikit salah tuh. Better diplot dulu aja chartnya di salah satu aplikasi atau website yang kalian udah masukin. Nanti tuh akan keluar kayak kubus gitu, ada 4 pilar gitu. Nanti tampilin di sini ya. Ting. Iya. Nanti keluar gitu. Kalau misalnya itu udah muncul, barulah kalian masukin aja ke ChatGPT atau misalnya ke Cloud, ke AI, supaya mereka membantu analisisnya. Jadi bukan mereka yang memplotting chartnya, tapi mereka membantu analisisnya. Rata-rata sih
udah mulai bisa ya sekarang gitu, meskipun 2 tahunan yang lalu waktu awal-awal masih ngehits AI itu belum terlalu tepat ya. Tapi kalau makin kesini AI juga makin pintar, lebih bisa gitu. Kalau gitu apa bedanya orang misalnya sekedar make web gratisan begini, masukin tanggal lahir dan jam lahirnya mereka dengan let's say mereka nyari master pace gitu. Emang bacaannya bisa jadi berbeda kah atau lebih detail atau gimana? Oke, secara umum harusnya tuh kayak masih align gitu, masih sama. Tapi biasanya gini, pace itu meskipun dia ilmu sains, dia tuh ada kayak kualitatif analisisnya gitu. Jadi dari kualitatif analisis ini mungkin untuk saat ini mungkin kayak 2 tahun 3 tahun lagi AI makin pinter udah bisa. Tapi untuk saat ini di kualitatif analisis itu belum bisa benar-benar tepat karena dia tuh nggak selalu ngelihat rumus banget meskipun ada rumusnya. Ada hal-hal tuh biasanya seorang grandmaster atau master pace dia tuh udah terbiasa membaca pace, akhirnya bisa kelihatan ternyata ada pattern tertentu yang itu tuh membuat kombinasi tertentu, akhirnya keluarlah output atau outcome seperti apa gitu, yang berbeda dari bacaan yang cuma sekedar plek ketiplek 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Oke. Atau juga mungkin lebih ke kalau mereka emang udah jago banget, mereka lebih jago mengartikan patternnya kali ya. Kayak misalnya contoh, ini kan semua datanya itu studiesnya dari ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu misalnya belum ada pekerjaan content creator. Gimana cara menjelaskan pekerjaan content creator dengan pace gitu kan? Oh ternyata misalnya dari pattern-pattern ini, selama ini dia karena udah counseling banyak banget content creator punya pattern yang sama. Oh ini pattern content creator gitu ya? Iya betul, jadi kayak harusnya ya seorang kayak pace master gitu yang destiny reader banget, dia tuh udah tahu gitu kayak saat ini tuh kayak pekerjaan atau misalnya industri itu tuh berubah semakin modern gitu. Ada pekerjaan yang mungkin dulunya ada sekarang nggak ada, atau bahkan yang dulunya nggak ada sekarang jadi makin booming gitu. Nah dengan dia melihat pattern itu, akhirnya dia bisa kayak memberitahu, mengkonsultasikan, men-advise ternyata lebih baik seperti apa di zaman yang modern gitu. Oke. Itu idealnya ya, ketemu destiny reader tuh bisa bertemu yang seperti itu. Oke, menarik banget. Oke, ini guys kita bakal masuk ke sesi. Gue bakal kasih ini ya bro, tapi gue nggak spill orangnya siapa dulu. Nanti coba jelasin aja apa aja yang tersedia dari sana. Dan gue bakal spill siapa sosok ini di akhir. Jadi orang ini lahirnya di tanggal 14 Juni. Cowok atau cewek? Cowok. Oke, 14 Juni. 14 Juni 1946. 1946. Lahir Juni ya tadi. Juni. 14. Ada jamnya? 10.54 pagi. 10.54 pagi. Oke, siapa nih? Siapa nih bos? Laki-laki 14 Juni 1946. Iya. Jam 10.54 pagi. Iya. Oke, coba ya kita lihat. Oh, orangnya berapi-api banget. Tapi dia banyak mikir. Jadi kerjaannya mikir-mikir, nggak ada action. Oke. Terus dia sebenarnya dia sebenarnya suka sama uang, tapi di satu sisi dia bukan orang yang mengatur uang dengan baik. Oke. Karena dia kayak sangat-sangat dia ini sangat-sangat kuat banget sih ininya kayak egois banget, strong banget, strong willed, egois banget. Tapi dia tuh sebenarnya dengan keegoisinnya dia kayak give for others gitu. Jadi dia sebenarnya bukan mikirin dirinya sendiri meskipun kelihatan egois banget, tapi untuk kebaikan orang-orang yang bersama dengan dia gitu. Contoh dia pasti orangnya sangat nasionalis atau patriot banget gitu ya. Terus ya dia kalau dia bernegosiasi orang seperti ini tuh kayak pengen menang sendiri. Pokoknya dia sangat jago bernegosiasi, menang sendiri, atau ya kalau nggak dia yang menang, orang yang dia bela tuh menang. Gitu. Pokoknya gimana caranya dia se-ego itu, se-strong itu, strong willed banget itu. Waduh guys, ini ngeri banget karena per sekarang, gue yakin gue kalau spill orangnya siapa nanti di akhir, per sekarang menurut gue nyambung banget sih. Tapi lu boleh spill yang lain lagi. Ngeri banget. Iya, pokoknya dia, dan orang ini kelihatannya dia tuh punya bapak yang kaya. Jadi dia punya warisan dari papahnya tuh gede banget.
Meskipun gak gede banget, tapi dia punya warisan yang besar dari papahnya dan disupport banget sama ibunya pas dia kecil. Akhirnya dia menjadi orang yang kayak strong willed, keras kepala, tapi ya dia mengejar sesuatu tuh ya abis-abisan. Maksudnya kayak dia bisa jadi bilioner sih, orang seperti ini tuh. Oke. Gitu. Ada yang lain yang detailnya? Ada momen sekitar ya plus minus ya, sekitar 5 tahunan, 6 tahun yang lalu itu cukup tough buat orang ini. Jadi mungkin dia mengejar sesuatu tapi mungkin gak berhasil atau gimana, tapi itu it's tough. Nah, lucunya belakangan kayak sekitar 2-3 tahun ke belakang, apa yang dia lagi kejar banget itu kembali lagi ke dia karena season kehidupannya lagi berubah. Gila gitu. banget. What the fuck? Ngeri banget. Oke. Itu yang karena sebelumnya tuh dia menghadapi kayak clash, jadi kelihatannya dia bisa mendapatkan sesuatu, tapi ternyata dia nggak jadi mendapatkan hal tersebut gitu karena lagi ada pattern tertentu dalam season kehidupan dia tadi. Gitu. Oke. Mungkin gue spill aja orangnya siapa. Pas banget. Jadi gue tadi ngasih tanggal lahir dan jam lahir dari Donald Trump. Yeah, gila banget. Pas banget semuanya. What the fuck? Oke, jadi kalau teman-teman, supaya teman-teman bisa merasakan kembali posisi gue tadi, karena kan gue tahu orangnya kan, dan kalian ini kan di sini dengar penjelasannya cuman orangnya gini. Kalian coba sekarang balik ke timestamp yang ketika bro-nya tadi membacakan satu-satu dari awal ya. Dan lu bayangin mukanya Donald Trump dan sosoknya Donald Trump. Masuk banget semua. Gila banget bro, ngeri banget nih ilmunya. Oke. Wow, gue masih speechless sih. Oke. Nah pertanyaan gue gini. Jadi mungkin sekalian menutup sesi pace kita ya. Bagaimana teman-teman di sini bisa memaksimalkan hidup mereka. Kita nggak bilang mengubah takdir yang udah ada ya. Misalnya kan balik lagi, kita percaya kalau orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Kita nggak bilang misalnya, let's say lu lahir dengan pacenya Donald Trump, tiba-tiba lu harus maksa diri lu untuk jadi artis gitu kan. Enggak. Nah, tapi gimana caranya mereka bisa memaksimalkan ilmu ini untuk kehidupan masing-masing? Oke. Jadi sebenarnya kalau teman-teman penasaran banget salah satu ilmu pace ini gitu ya, pengen cobain Destiny readingnya, ya cobain aja. Karena sebenarnya pace ini tadi, seperti yang kita lihat, ternyata orang ini tuh ditakdirkan kayak dia tuh akan strong willed banget. Dan dia tuh ngejar uang meskipun kayaknya bukan itu tujuan utamanya dia gitu ya. Nah kita bisa lihat kayak ternyata pattern kehidupan teman-teman itu seperti apa, mangkoknya tuh sebesar apa gitu. Kebetulan orang ini tuh mangkoknya besar banget tadi gitu. Dia punya kapasitas yang bener kayak aus banget lah sama duit, harus bisa banyak gitu. Sorry, boleh spill nggak? Apa spesifik pattern yang lu lihat tadi di sana yang menyebabkan lu merasa orang ini atau si Donald Trump ini ya, dia punya kapasitas mangkoknya itu gede banget dan bahkan bisa jadi bilioner? Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi pas lagi lihat tanggal lahirnya, dia itu nanti mungkin gue minta screenshotnya nanti sekalian di pop up. Iya. Ting, boleh. Gitu. Oke. Donald Trump itu kalau dilihat dia tuh ada day masternya. Day master hari dia lahir itu tuh elemennya earth atau G earth yang yin. Singkat cerita itu tuh kalau aku gambarin dengan analogi seperti gurun pasir yang luas banget dan dia tuh butuh banget air. Nah, untuk day master yang earth ini, air itu adalah wealth atau kekayaan. Jadi orang ini tuh punya istilahnya mangkok kapasitasnya tuh segurun gitu. Harus diisiin air tuh segurun. Jadi kalau dia nyari duit, dia tuh akan nyari duitnya tuh yang bakal ngisi air buat digurun gitu. Kayak sehaus itu. Nah itulah yang membuat kayak ini tuh ada storage-nya untuk dia menyimpan wealth itu. Kedua, chartnya Donald Trump ini itu tuh kayak dia tuh panas banget, kayak udah di gurun, lu lagi summer gitu, lu lagi summer di Dubai, gurunnya Dubai gitu ya, kayak gimana, lu pasti butuh banget air, pokoknya panas banget, makanya orang ini menggebu-gebu panas gitu, karena dia emang nggak punya air gitu di chartnya. Nah terakhir dari chartnya itu dia tuh orangnya strong banget, jadi day master dia tuh termasuk yang kuat banget, akhirnya karena dia kuat banget untuk dia mengejar kapasitas wealth. Jadi gini, di pace wealth itu sebenarnya
akan membuat diri sendiri itu tuh capek. Karena ya sama lah, kita cari duit tuh capek gitu sebenarnya. Nggak orang tertentu aja yang duit tuh kelihatannya smooth banget karena mungkin chartnya tuh balance gitu, smooth. Tapi pada kebanyakan orang nggak bisa sempurna gitu ya. Banyak chart itu nggak sempurna. Akhirnya kayak untuk mengejar wealth itu sebenarnya pada umumnya tuh capek banget. Nah, karena dia kuat, akhirnya secapek apapun dia akan kerja keras banget untuk hal tersebut gitu. Dia punya kapasitas energi gitu ya untuk kuat untuk mengejar si wealth tersebut. Makanya dia bisa jadi bilioner. Oke. Wow. Oke, menarik. Jadi intinya mungkin buat teman-teman di sini ya gimana di masing-masing bisa baca sendiri aja. Biasa kan websitenya ada ngasih summary-nya juga kan? Nggak semua website tuh ngasih summary. Biasanya sih ada website tuh intinya udah ngeplot dari tahun, bulan, hari, dan jam. Dan juga kayak cycle tiap 10 tahunnya orang tersebut. Oke. Dari yang situ dulu aja, kalau misalnya udah ketemu yang segitu, nanti teman-teman kalau misalnya zaman sekarang bisa masukin ke AI, masukin aja ke AI, biar AI-nya membantu kayak analisisnya. Wow, gitu. Oke. Gila banget teman-teman, gue kayak masih speechless sampai sekarang dengan penjelasan Donald Trump tadi. Gue jadi, lu tahu nggak? Gue jadi merasa apa? Gue jadi merasa kayak kita semua itu cuman NPC character. Ini kayak hidup kita itu cuman simulasi doang. Dan tiap karakternya itu memang udah ada code plotted gitu loh untuk hidup lu. Misalnya hidup Donald Trump, udah coded di tanggal lahir, jam lahir, hidupnya begini. Nah, kebetulan aja ada satu orang di zaman Cina kuno, gue nggak tahu dia bicara sama alien apa gimana. Terus dia crack the code gitu loh, kayak lu main game tapi lu tahu kalau ada game shark-nya, lu mencet ini, kebaca gitu loh code dari gamenya. Gila sih, gue merasa kayak mungkin kita semua hanyalah NPC di sebuah game ya. Oke, Oke, kita masuk ke second half dari podcast kita, bro. Gue bakal lebih banyak bahas soal feng shui. Oke. Boleh dijelasin nggak kalau misalnya tadi kan ngomongin soal pace itu kan empirical studies, mungkin orang pada zaman Cina kuno si kaisarnya lagi gabut, dia suruhlah sekretarisnya untuk oke, lu coba survei aja ratusan ribu rakyat kita atau jutaan rakyat kita, lu pelajarin ada nggak pattern dari tanggal lahir dengan kehidupannya mereka, ternyata ada gitu ya. Nah, kalau feng shui sendiri itu seperti apa ilmunya? Oke. Dan kenapa bisa ada? Oke, jadi sebenarnya awal mulanya ilmu feng shui sama empirical study juga, tapi awalnya tuh bahkan bukan untuk rumah atau bangunan, tapi awalnya tuh gini, setiap kaisar pada zaman dulu, mereka tuh punya star syndrome sebenarnya, kayak mereka tuh pengen bertengger di atas kursi kekuasaan terus menerus gitu, pengen immortal lah kalau bisa gitu. Sampai sekarang semua ini penguasa juga begitu sih. Iya, sampai sekarang itu sifat dasar manusia. Nah, dari situ istilahnya mereka tuh kan mereka punya akses ke ilmuwan pada zamannya. Dia tuh bilang lah, maksudnya kayak kaisar ini, tolong dong gimana caranya gue sampai mati itu masih berkuasa gitu istilahnya. Nah, jadi ilmu feng shui pada mula-mula itu tuh sebenarnya bukan untuk mempelajari kayak tata letak rumah, tapi adalah untuk mencari kuburannya kaisar. Gitu. Kuburan? Iya. Jadi untuk cari kuburan, kalau si kaisar ini suatu saat meninggal, dia tuh harus dikuburin di mana supaya garis keturunannya tuh tetap berkuasa. Kayak gitu awalnya. Oke, berarti malah bukan untuk dirinya sendiri. Maksudnya ini nyambung nggak ke ini? Ke apa tuh terakota apa gitu yang ada di China yang kaisarnya dikubur bareng dengan patung-patung dari ribuan soldier prajuritnya dia, bahkan sampai ada kereta kudanya dan lain-lain gitu. Ya, bahkan itu si terakota itu katanya kuburan Emperor Qin Shi Huangnya tuh nggak di situ, tapi di tempat lain gitu. Terakota tuh kayak decoy. Iya, jadi kayak agak lucu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari ilmu feng shui sendiri, dia tuh pada mulanya tuh hanya untuk dua hal. Satu, tadi ya untuk mencari kuburannya kaisar. Yang kedua itu untuk mencari sumber air. Kenapa? Karena dengan adanya sumber air itu zaman dulu tuh sumber kehidupan ada di situ gitu. Nah, that's why ini tuh menjadi dasar dari ilmu feng shui. Kuburan tuh atau misalnya gunung, cari di gunung tuh tempat yang tinggal yang stabil, dan kalau lu mencari duit atau mencari kesempatan, lu carilah air. Itu tuh dasarnya dari
gunung dan air teorinya tuh. Kayak gitu. Itu feng shui awalnya untuk seperti itu. Seiring berkembangnya, akhirnya tuh orang menemukan, oh kalau orang banyak tinggal di gunung gitu ya, dia tuh lebih harmonis, sedangkan orang tinggal yang di dekat perairan, dia tuh lebih banyak mencari kesempatan. Akhirnya ilmunya berkembang, sampailah kita sekarang tuh kayak, oh di rumah tuh harus taruh akuarium atau kolam di mana. Terus kayak, oh rumah tuh belakang rumah tuh harus misalnya ada gunung atau gimana gitu. Yang itulah asal muasal dasar prinsipnya feng shui. Oke. Nah, berarti feng shui ini satu membaca di mana tata letak rumah, mungkin kantor, mungkin kalau yang kaya banget dia mau bangun gedung, tata letaknya itu harus di mana. Tapi juga banyak yang lihat feng shui itu untuk tahu arah. Arah itu maksudnya apa, bro? Emang arah sengaruh apa gitu sama bisnis? Misalnya mau hadap utara sama selatan, kenapa beda gitu? Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke arah-arah rumah, kalau dalam ilmu feng shui, itu yang penting tuh adalah lingkungannya. Jadi istilahnya kayak dalam radius anggaplah 5-10 kilometer gitu ya dari si bangunan tersebut, itu tuh lingkungannya tuh seperti apa? Ada sungai kah? Ada gunung kah? Ini yang secara ancient ya. Mereka tuh lihat gitu pattern-pattern alamnya tuh seperti apa, atau tanahnya tuh flat. Nah, karena mereka mencari tadi kayak di mana sih tempat spot yang enak untuk mereka hidup gitu. Selain dari tadi yang kalau kaisar punya misi khusus untuk dia dikuburkan di tanah tertentu ya. Nah, akhirnya dari itu semua dikembangin lagi, masuklah ke yang lebih kecil gitu. Mulailah lihat lagi, oh kalau udah lingkungannya nyaman, enak, harusnya bikin rumah di situ semuanya enak dong. Ternyata pas lagi dicobain, kok ada si ini lebih maju daripada si siapa gitu. Kenapa tuh bisa begitu? Akhirnya berkembang lagi lah ilmunya. Oh ternyata interiornya atau maksudnya bentuk bangunannya rumah itu tuh hadap-hadap itu tuh berpengaruh terhadap peruntungannya si orang yang tinggal tersebut. Dicarilah dan ketemulah ilmunya kayak, oh ternyata setiap orang tuh punya kecocokan dengan rumah tertentu gitu, arah hadap tertentu tuh ada kecocokannya, sehingga hal tersebut membantu peruntungan orang tersebut gitu. Oh, nah jadi kan itu di zaman dulu ya bro, maksudnya kan di zaman dulu gampang lah, mereka mau misalnya mau nyari, oh kita bikin rumah, mau ada gunung, mau ada sungai. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang nih bro, misalnya kita bilang aja di Jakarta gitu ya. Atau lebih gampang lagi atau bronya stay-nya area mana? Jakbar, oke, Jakbar Tangerang gitu ya misalnya ya, deket. Gimana kita spesifik, misalnya kita mau nyari, gue harus stay di mana supaya gue kaya misalnya. Apa pattern-pattern yang harus dicari biasanya? Atau apa pattern-pattern yang harus dihindari, ada nggak di feng shui? Misalnya di rumah lu jangan deket sama kuburan misalnya. Kalau kuburan kan itu sedikit lebih ke arah mistis. Tadi ya, klinik lagi ya, mistis ya. Tapi kalau misalnya yang sering kita dengar gitu ya, orang-orang tuh kayak contoh, gak mau deket sutet rumahnya gitu. Karena entah radiasi lah atau apa. Nah itu secara feng shui sebenarnya, kalau misalnya di depan rumah kita ada bangunan tinggi gitu ya, maksudnya kan di sutet tuh kayak tiang gitu ya, tinggi seperti itu, atau pohon yang tinggi yang lebar menutupi pintu utama, itu tuh gak bagus. Kenapa? Sama feng shui, feng itu artinya angin, shui itu air gitu. Tadi kita udah sedikit bahas tentang si airnya, sekarang kita sedikit ngomongin si fengnya atau si anginnya. Nah angin ini membawa energi atau qi gitu. Nah kita tuh mau melihat qi yang masuk ke dalam rumah tinggalnya seseorang itu tuh mengalir dengan baik, atau misalnya bahasa orang sekarang kayak pokoknya hawanya enak gitu, kayak pengen sirkulasi udaranya enak. Kenapa? Karena sirkulasi udara atau udara itu membawa energi tadi, membawa qi tadi untuk rumah tersebut. Nah, di rumah tuh ada apa sih sebenarnya yang dilakukan sama orang untuk kayak qi-nya bagus? Rumah itu yang paling utama, meskipun zaman modern ini kegiatan orang biasanya di luar rumah, tapi pasti kan kayak pulang ke rumah tuh untuk istirahat ya, untuk recharge gitu. Manusia tuh seperti baterai gitu. Jadi kayak waktu dia balik ke rumah, dia tuh di recharge lagi energinya. Nah, energi yang kita mau recharge kan energi yang bagus supaya kita bisa produktif gitu. Tapi kalau kita merecharge energi kita kurang baik, ya pasti nanti hasilnya pun nggak seproduktif yang diharapkan gitu. Itulah feng shui sebenarnya.
Oke, berarti kalau misalnya tadi misalnya ada sutet gitu ya, itu menghalangi si Qi-nya. untuk masuk. Iya, jadi Qi-nya tuh yang gak baik yang masuk. Oh, Qi-nya yang nggak baik. Mm-mm. Oke, apa-apa aja biasanya yang harus dihindari buat teman-teman ketika nyari rumah? Sebisa mungkin berdasarkan feng shui ya. Nggak boleh ada apa aja sih misalnya? Checklist-checklistnya gitu. Oke, checklist umumnya. Satu, kita harus lihat kayak misalnya di area depannya rumah itu idealnya tuh kayak agak terbuka gitu. Terbuka, terang lah gitu. Kenapa? Satu, jangan sampai ada pohon yang besar menghalangi kayak pintu utama tadi atau bangunan seperti sutet. Kedua, itu contoh yang tadi case-nya Sampurna Strategik itu kayak ada sudut-sudut. Jadi kalau kita berdiri di depan pintu rumah kita, pintu utamanya gitu ya, coba aja lihat kayak ke sekitar, ada nggak sih sudut-sudut tajam entah dari genteng tetangga, apa yang kayak gitu-gitu yang ke arah kita gitu, ke arah kita yang lagi berdiri di depan pintu utama rumah kita gitu. Itu harus juga bisa dilihat. Terus yang ketiga, misalnya ada air seperti air got apa kayak gitu, dia mengalir dengan baik atau enggak. Kalau misalnya enggak, dia ketutup atau enggak. Pokoknya hal-hal yang seperti itu tuh yang membawa kayak energi negatif gitu. Idealnya memang kalau misalnya teman-teman pengen mendalami banget gitu ya, memang harus manggil seorang master feng shui. Kenapa? Karena dia tuh udah bisa lihat apa yang kita nggak lihat gitu. Maksudnya dalam arti bukan nggak bisa lihat hantu Bukan ya, mistis ya. tapi maksudnya kayak ternyata di lingkungan ini tuh nggak bagusnya karena si bangunan rumahnya tuh kena, misalnya bangunan tetangga kita seberang rumah kita tuh tinggi banget kayak ruko gitu, 5 lantai, rumah kita cuma 1 lantai atau 1,5 lantai. Dan jalannya sempit, misalnya lebar jalannya cuman kayak 4 meter gitu. Akhirnya si bayangan bangunan yang tinggi tersebut tuh kalau lagi siang-siang tuh jatuh ke rumah kita. Dan itu membuat rumah kita tuh yin atau terlalu yin, akhirnya nggak bagus. Ada juga hal-hal lain tuh, contohnya seperti beberapa rumah itu tuh ada sumur bor. Nah sumur bornya tuh kayak terbuka ke satu ruangan gitu. Nah itu juga membawa energi yin dari dalam bumi keluar gitu. Jadi kayak kita menyerap energi yang yin. Akhirnya orang yang di dalamnya kurang produktif atau lebih cenderung ke males gitu. Mager, bangger banget gitu. Coba teman-teman di sini ada nggak yang ada sumur bor di dalam rumahnya? Kalau kalian mageran, jangan-jangan karena sumur itu tutup aja. Tutup nggak? Kalau mau ditutup. Jadi kayak biar kayak airnya nggak langsung dari sumur itu, tapi kayak ada pipanya ketutup gitu kan. Itu bisa juga. Atau kalau itu ada ruangannya, sebisa mungkin minimal banget untuk mengakses ruangan tersebut gitu. Tapi kalau di rumah kalian nggak ada sumur itu, tapi kalian tetap mageran ya berarti emang lu aja yang males gitu. Iya. Oke, itu kan tadi kita udah ngomongin soal eksteriornya ya lah ya bro, sama sudut menghadap kemana. Kan di Feng Shui juga banyak banget yang membahas tentang interior. Nanti gue pernah dengar ya, ini yang gue pernah dengar bisa jadi benar bisa jadi salah. Misalnya di bawahnya ada parkir mobil, di atasnya nggak boleh tempat tidur, ntar bisa apa. Terus kalau di bawahnya ada kompor, di atasnya nggak boleh langsung tempat tidur, karena kenapa? Itu benar nggak bro? Ya itu benar. Jadi kayak tadi benar feng shui yang eksterior itu yang lebih utama dibandingkan interior. Jadi kalau lingkungannya eksteriornya udah bagus, barulah kita ngomongin interior. Tapi kalau lingkungan eksteriornya ternyata udah jelek, mau interiornya dibagusin gimana pun dia nggak akan ada batasnya untuk dia naikin peruntungan orang yang tinggal di rumah tersebut. Nah, untuk interior sendiri, hal paling utama dalam feng shui sebuah rumah adalah cuma 3. Pintu utama, dapur, dan kamar tidur utama gitu. Kalau kamar tidurnya ada kamar tidur tamu, kamar tidur anak misalnya, itu bisa jadi secondary karena kita lihat hostnya atau tuan rumahnya tuh tidurnya di mana dulu deh gitu. Nah, dari 3 ini baru dia tadi ya, pintu utama kan udah nggak boleh ada blockage gitu. Terus dapur. Nah, dapur juga ada posisi tertentu yang kompornya tuh misalnya kayak harus ada di posisi tertentu, tapi bukan yang ini ya. Banyak orang tuh salah kaprah, kalau misalnya kita masak harus ke arah dalam rumah gitu. Pasti itu arah yang bagus. Belum tentu gitu. Karena itu mitos. Jadi banyak karena ilmunya ancient gitu ya. Jadi banyak orang tuh ke sekarang tuh nyampur sama mitos. Sedangkan itu tuh mitos, nggak ada ngefeknya. Malah lebih jelek itu adalah dapur yang kayak tipenya island kitchen. Kenapa? Kalau island kitchen itu kayak seolah-olah tuh di belakang kompor tungkunya nggak ada tembok gitu kan, kayak dari 360-nya tuh
apinya tuh kena angin gitu. Nah itu nggak stabil tuh. Berarti produktivitas si penghuninya biasanya kurang stabil. Meskipun secara desain interior mungkin zaman-zaman sekarang ini orang lebih suka island kitchen gitu kan, kayak estetik gitu. Iya. Nah terakhir yang kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini juga ada beberapa faktor, misalnya pintunya ada ciong nggak, ada clash nggak sama pintunya, atau misalnya ada tadi ya sudut-sudut lagi tertentu di kamar, entah dari lemari yang tajam itu yang kayak ke arah tempat tidurnya, yang seperti itu. Yang tadi Bro juga udah bilang kayak terkait ini ya garasi dan kamar tidur di atas garasi, itu juga kurang oke kalau misalnya ada kamar tidur di atas garasi. Kenapa? Orang tuh jadi kayak istirahatnya nggak maksimal gitu. Padahal kan kamar tidur itu tuh tujuannya untuk recharge. Nah waktu recharge itu nggak maksimal, energinya nggak maksimal, akhirnya produktivitas dari orang yang tidur di kamar tersebut tuh menurun. Nah itu sangat disayangkan kan kalau sampai seperti itu. Oke, menarik. Tapi hubungannya gimana bro? Maksudnya kalau tadi yang island kitchen itu kan gue kebayangnya ya, karena kompornya misalnya mungkin orang zaman dulu apinya itu dikit-dikit ketiup angin gitu, karena nggak ada tembok ininya jadi ribet gitu. Pas mau masak pusing banget, udahlah bilang aja, yang penting harus ada tembok. Tapi kalau misalnya yang contoh di bawahnya ada mobil, atasnya tempat tidur itu ada penjelasan spesifik nggak? Oke. Jadi garasi itu tuh cenderung apa ya? Dia tuh berisik gitu. Entah orang manasin mobil. Meskipun sekarang mobil EV itu nggak berisik ya, kalau mobil EV gitu. Tapi maksudnya kayak garasi itu istilahnya tempat yang agak kotor dan agak gelap biasanya, pada umumnya, dan itu orang nggak sering pakai kan, beraktivitas di garasi. Ngapain lu beraktivitas kecuali bengkel gitu kan. Nah kalau misalnya tempat itu di bawah kasur itu istilahnya terlalu dark gitu ya, terlalu kayak ya nggak terlalu sering dipakai, cuman orang naruh mobil doang atau bahkan manasin mobil, akhirnya itu membuat kayak ada kecenderungan energi yang ada orang tidur di atasnya itu tuh nggak bisa recharge dengan baik gitu. Akhirnya karena dia nggak bisa recharge dengan baik maksimal, ya produktivitas dia juga akhirnya bisa menurun. Makanya itu kayak orang bilang jangan nanti rezekinya seret atau apa ya, karena produktivitinya yang menurun. Oke, menarik. Nah ini kita bakal masuk ke part akhir dari podcast ini bro. Gue bakal membahas balik ke beberapa mitos dari pace dan juga feng shui. Oke, ini ada tiga mitos yang udah kita kumpulin, tapi nanti setelah itu nanti bronya bisa nambahin in case ada beberapa mitos-mitos yang salah tapi beredar luas. Yang pertama, banyak yang bilang kalau makin sering diramal nasib bakal makin tipis. Berarti makin sering baca pace makin nggak beruntung gitu. Oke, itu balik lagi ya. Namanya destiny reading ini tuh sama kayak kita tuh lagi tes psikologi gitu sebenarnya. Dia tuh ilmu. Jadi bedain yang namanya ilmu sains meskipun sainsnya kuno dengan yang beneran ngeramal halu gitu misalnya kayak gitu. So itu harus dibedain. Tapi kalau misalnya namanya juga kita ilmu, ya berapa kali kita mau tes ke psikolog juga nggak akan ada efeknya sama hidup kita. Yang penting kayak tahu. Tapi ya memang namanya pace, mau kita tesnya 1000 kali pun dia nggak akan merubah pacenya karena dia udah destined gitu, udah kayak fix kita lahir di hari tersebut, jam tersebut gitu. Yang penting mungkin kita lebih kayak pengen tahu, oh kalau tahun ini seperti apa, atau di season kehidupan yang berbeda seperti apa, itu kan kayak menggali ya gitu, itu beda. Nah tapi kalau misalnya tadi ya nggak ada hubungannya dengan ramal. Kalau misalnya teman-teman memang percaya meramal itu tidak baik karena diajarkan entah dari agama atau dari value-nya teman-teman, ya udah gitu, nggak usah pergi ke tukang ramal. Meskipun ya zaman sekarang banyak orang mengira pace itu ramalan, padahal bukan gitu. Setelah obrolan ini gue jadi makin mikir itu, gue malah makin percaya sih bro. Bukan percaya karena kejadian Donald Trump tadi bener ya, enggak. Tapi lebih ke gue jadi kepikiran, ini kan ilmu itu udah dari 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat di bagian manapun dari dunia ini, orang mungkin culture-nya mereka itu punya pacenya masing-masing gitu loh. Gak dinamain pace gitu. Mungkin kalau kita di Indonesia lah, setahu gue ada juga yang di Jawa. Beton gitu ya. Iya, orang baca tanggal lahir. Ini orang bisa jadi bisa jadi
pengusaha sukses, bisa jadi punya jabatan dan lain-lain. Terus mungkin aja kalau kita ke Afrika, mungkin mereka juga punya pembacaannya sendiri. Kita ke Rusia mungkin punya pembacaannya sendiri. Jadi menurut gua manusia dari ribuan tahun yang lalu kan nggak mungkin nggak ngapa-ngapain kan, bro. Jadi mungkin ini memang ilmu yang mereka explore pada saat itu, terus kesebar-sebar aja. Tapi mungkin pas nyampe di Indo, namanya udah bukan pace lagi, tapi ilmunya di apa ya, akulturasi lah sama culture sekitar gitu. Oke, menarik. Yang kedua nih, mitos kedua. Nih, pace jangan disebar. Nanti kalau di sini sih tulisannya keberuntungannya dicuri. Tapi yang sering gue dengar itu pace dan tanggal lahir lu jangan disebar, nanti lu bisa disantet. Oke. Katanya. Balik lagi, kalau misalnya santet itu kan lebih ke mistis ya, spiritual, hal yang spiritual. Itu nggak ada hubungannya sama pace atau rezeki lu diambil itu. Balik lagi, yang namanya pace, tanggal lahir orang itu tuh dia fix, udah destined gitu. Jadi kayak setiap orang punya dan nggak akan bisa berubah-ubah. Mau orang bilang dicuri apa segala macam pun nggak gimana cara nyurinya gitu. Nah tapi mungkin kalau ada beberapa konglomerat lah, dia tuh memang kalau di Google tuh dia kayak merahasiakan tanggal lahir dan jamnya terutama. Kenapa? Karena ada beberapa orang percaya dalam bisnis kalau ketahuan pacenya istilahnya kayak people can read you like a book gitu kayak tadi kan. People can read you like a book. Jadi saat berhadapan dengan si orang tersebut, dia tuh udah baca semua diri lu gitu seolah-olah gitu. Nah itu mungkin yang pengen dihindari sama beberapa orang tersebut. Jadi tujuannya bukan biar nggak disantet, tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang dia merasa itu hal yang sangat privacy. Dia nggak mau semua dirinya tuh bisa kebongkar dari tanggal dan jam lahirnya. Akhirnya dia kayak seolah-olah tuh merubah data dirinya dia gitu. Padahal aslinya dia tuh udah tau lah pacenya dia tuh kayak gimana. Jadi dia mungkin kalau dia berkonsultasi buat dirinya sendiri, ya dia pakai tanggal jam yang real. Tapi kalau dia mungkin di data KTP misalnya gitu ya, dia sedikit ubah entah jadi besoknya atau beda 1 tahun kan suka gitu ya kadang-kadang. Itu aja sih mungkin yang akan membedakan. Jadi nggak bisa orang ngambil hokinya orang itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya secara spiritual itu ada orang melakukan santet atau apa, balik lagi tadi ya kayak di ilmu Chinese metaphysics itu karena ada faktor yang namanya Shen atau universe. Apa yang kita lakuin, kita tabur tuh dia akan balikin ke lu gitu energi itu. Jadi kayak harapannya teman-teman juga misalnya nanti ada yang penasaran pengen mempelajari lebih lanjut, hopefully kayak apapun itu nanti teman-teman bisa menabur dengan hal yang baik supaya teman-teman bisa menuai buah-buah yang baik juga gitu. Gitu sih. Mitos ketiga, bro, orang dengan pace ringan rentan bertemu hantu. Kemampuan, oke, ini udah pasti mistis. Tapi yang gue pengen tanya itu mungkin lebih spesifiknya gini. Dari tadi kita kan bahas tentang kapasitasnya seseorang. Mungkin di sini gue ada satu temen. Ini mungkin pengalaman aja. Gue ada satu temen yang dia itu berkebalikan sama gue. Gue merasa karena gue percaya sama destiny reading ini ya, gue jadi mau baca dan gue mau tahu. Karena menurut gue, dengan gue tahu nggak tahu, toh udah seperti itu. Mending gue tahu daripada gue nggak tahu. Sedangkan ada teman gue, dia juga sangat percaya, bro. Tapi itu malah menyebabkan dia nggak mau baca. Karena dia merasa karena udah ditakdirkan, tahu nggak tahu juga nggak bisa merubah apapun. Mending dia nggak tahu. Karena dia takut kalau dia tahu jadi apa gitu, hasilnya jelek apa gimana. Nah, pertanyaan gue, let's say nih ya, ada seseorang secara pace jelek banget, kapasitasnya udah kecil banget gitu loh. Wah, susah lah, udah mentoknya susah gitu loh. Gimana gitu? Apa yang akan terjadi di kehidupan orang seperti itu? Pertama ya, jadi kayak itu balik lagi ke responsnya orang gitu. Kayak ada orang memang dia tuh nggak mau tahu karena takut tadi kan. Padahal sebenarnya kenapa ini tuh hal yang baik untuk kalau teman-teman ada yang mau belajar. Karena waktu kita tahu, misalnya kita mau jalan lurus, kita tahu tuh dikasih tahu itu sebelah kanannya ada lobang ya, lu jangan jatuh ke lobang. Akhirnya karena kita udah tahu di depannya ada lobang, kita akan cari cara supaya nggak jatuh ke lobang,
loncat atau pilih jalan lain atau gimana. Nah, sedangkan buat orang yang misalnya nggak tahu atau nggak mau tahu karena takut dikasih tahu di depan ada lobang, akhirnya dia mungkin dengan buta ya udah jalanin aja. Oh, ternyata emang nasib gue jelek banget, gue jatuh ke lobang. Padahal dengan lu pelajari pace itu lu bisa dikasih tahu duluan. Hati-hati ya, di depan tuh ada lobang gitu. Jangan lu sampai jatuh ke lobang misalnya. Jadi sebenarnya bukan berarti untuk kita tuh terima nasib. Balik lagi, pace itu cuman kayak faktor Tien, cuman faktor 33%. Toh sama 33% yang kita bisa kontrol. Lingkungan kita pun kita masih bisa kontrol gitu. Jadi kayak masih banyak hal yang bisa kita kontrol untuk mengubah nasib atau memaksimalkan potensi kita. Nah, untuk ke pertanyaan yang kalau misalnya tadi ya kapasitasnya udah kecil banget atau misalnya orang susah banget harus diapain gitu ya. Iya, misalnya anaknya deh, misalnya anaknya baru lahir, terus orang tuanya bacain pace, aduh kok pace anak gue nih susah banget ya hidupnya. Gitu. Oke. Sebenarnya faktor orang tua juga itu tergambar di pace. Jadi biasanya kalau orang tuanya itu hidupnya oke, dia akan kayak punya membawa DNA genetiknya tuh ke anaknya tuh yang bikin pace anaknya tuh nggak jelek-jelek amat gitu. Mungkin bisa dia menurun gitu ya. Tapi ya pace itu kayak dia membaca ada DNA-nya juga. Kalau orang tuanya udah oke, biasanya anak tuh sesusah-susahnya tuh nggak yang susah banget gitu. Tapi itu juga bukan berarti kalau orang tuanya tidak oke, anaknya tuh pasti tidak oke juga. Mungkin karena starting point dari orang tuanya tidak oke, anak ini akan perlu berjuang lebih gitu. Jadi emang ada hal seperti itu yang harus kita ketahui dari pace. Nah, terus gimana dong? Terus kita lihat potensinya apa? Gimana caranya? Intinya semua orang tuh pengen hidupnya tuh happy. Kenapa mereka pengen tahu destiny dan segala macam? Semua orang tuh mencari kebahagiaan sebenarnya. Entah kebahagiaan lewat uang, entah kebahagiaan lewat hubungan, entah kebahagiaan lewat jalan-jalan, misalnya experience hidup, atau kebahagiaan misalnya lewat kesehatan. Semua orang pengen hidupnya bahagia gitu. Dari pace ini kita bisa tahu jalan terbaik untuk memaksimalkan potensinya dia itu seperti apa. Ada orang yang dia dapat talentanya istilahnya 10 gitu. Jadi kalau dia mau ngejar dari 10 jadi 20, mau jadi 100, lebih gampang. Tapi memang ada orang yang punya talentanya mungkin 1 atau 2 gitu. Nah, meskipun dia punya 1 atau 2 bukan berarti dia tidak bisa mengusahakan atau memaksimalkan talentanya dia gitu. Nah, itulah yang kita lihat dari pace. Oke. Nah, mungkin yang gue nangkepnya dan juga sekalian merangkum ini semua ya teman-teman ya. Mungkin pace ini kalian jadikan juga hanya sebagai referensi. Karena balik lagi kan seperti yang diceritain tadi, faktor Tiennya itu juga 33% gitu ya. Masih ada faktor-faktor lain yang bisa kita usahakan. Dan kalau ngomongin kapasitas pun, ini mungkin salah satu mindset yang mau gue share ke teman-teman. Kenapa akhirnya gue gak takut baca destiny reading gue sendiri. Karena gue mikir gini, ini kan semuanya hidup itu kan kalau kita percaya ini ya, ini kan percabangan kan, cabang. Mungkin orang yang ditakdirkan kaya banget, ya udah cabangnya kalau dia dari lahir sampai mati pilihannya selalu tepat, ya dia mentok jadi konglomerat gitu loh. Tapi sesalah-salahnya dia, ya dia tetap jadi orang kaya. Ada juga orang yang mungkin ya kalau salah banget udahlah lu tewas lalu masuk penjara, dibenci sama semua orang gitu kan. Tapi lu kan bisa mengusahakan yang terbaik dari takdir lu yang agak jelek. Ya udah mungkin lu jadi orang biasa-biasa aja, tapi lu happy sama keluarga lu. Betul. Gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sini yang mau baca buat seru-seruan dan lebih kenal diri sendiri, nah itu ya, kenal diri sendiri. Kenal ya. diri sendiri, betul. Itu bisa coba explore pace. Bro, mungkin satu pesan penutup buat teman-teman di sini yang kalau udah nonton podcast kita sampai habis ya, either mereka memang tertarik banget sama pace, sama feng shui, atau mereka kepo banget. Apa satu pesan penutup buat mereka? Iya, jadi intinya semua destiny reading atau kesuksesan yang teman-teman mau raih gitu ya, memaksimalkan potensi hidupnya, itu kita tuh cuman bisa lihat kayak memprediksikan gitu. Dia nggak 100% karena masih tetap ada faktor-faktor eksternal yang teman-teman juga nggak bisa kontrol hal tersebut gitu. Tapi bukan berarti kita tuh selalu terima nasib kayak, oh kayaknya hidup gue susah deh, gue nggak bisa ngapain gitu. Teman-teman bisa menggunakan ilmu ini tuh untuk melihat kayak ternyata kalau gue usaha sendiri mungkin gue susah. Tapi kalau gue mensupport
seorang bos, gue hidupnya lebih gampang gitu. Ternyata lebih sukses daripada gue usaha sendiri. Contohnya seperti itu. So, Pace ini tadi ya, buat mengenal diri sendiri dan pastikan ada faktor human atau run tadi, faktor orang yang teman-teman juga lakuin bagiannya, bertanggung jawab sama action atau decisionnya teman-teman. Ini tuh cuman peta kehidupan, kayak Google Maps. Kita dari misalnya titik A mau ke titik B, ada beberapa road yang bisa kita ambil. Nah, kita lihat mana road yang mungkin pengennya yang tercepat ya tercepat. Kalau misalnya pengennya roadnya yang muter tapi indah ya monggo. Atau kita tuh menghindari rute yang di sana macet, di sana ada jalan berlubang misalnya kayak gitu, atau jalan ditutup. Nah, itu tuh Pace tuh hanya memberitahu aja maps-nya tuh seperti ini, blueprint-nya seperti ini, action-nya yang nyetir mobilnya tuh tetap diri masing-masing gitu. Oke. Wah, keren banget teman-teman. Ini salah satu episode paling beda ya pembahasannya dari episode-episode lain. Tapi gue penasaran deh, teman-teman kalian suka nggak kalau misalnya gue sering-sering selipin episode-episode yang nggak begitu membahas bisnis, finance seperti ini. Kalau suka, coba tulis suka di kolom komen. Buat teman-teman yang mau nonton podcast dengan tamu sekeren Bro William, pastikan udah subscribe channel ini. I'll see you on the next episode.